yes, samalah anggap aja. Oke, baik, saya mulai ya di sini. Oke, baik, sudah 39 mahasiswa ya yang join. Yang jelas untuk hari ini kita tetap ya, hari ini perkuliahan selanjutnya dan selanjutnya kita akan terus materi wawasan mengenai tentang sistem informasi. Untuk yang minggu-minggu sebelumnya ya, karena sudah paling enggak bagi yang belum tahu menjadi tahu, bagi yang sudah tahu sebelumnya menjadi lebih tahu lagi ya. Mengenai tentang untuk yang pertama kan pengantar ya. Minggu kedua adalah tentang manajemen. Minggu yang ketiga adalah tentang multimedia. Nah, untuk minggu hari ini, untuk minggu keempat ini, untuk hari ini adalah kita akan berdiskusi mengenai tentang infrastruktur teknologi jaringan. Ya. Jadi yang bagi kalian yang dulunya itu pernah belajar jaringan TKJ apa itu ya pasti nanti sudah pro ini ya. Jadi tapi ini tetap ini adalah pengantar ya, pengantar nanti di apa namanya di mata kuliah semester selanjutnya. Kalau semester 2 itu nanti ada sistem operasi kalau nggak salah. Semester 3 nanti baru ada konsep jaringan. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan di situ. Jadi untuk yang hari ini, untuk yang materi untuk hari ini di matkul S ini merupakan pengantar lah, sekedar pengantar dan wawasan ya supaya nantinya mengetahui mengenai tentang infrastruktur teknologi jaringan ya. Intinya ini teknologi informasi dalam kurung artinya itu jaringan komputer. Oke, baik. Sudah kelihatan semua ini PPT saya. Sudah. Oh, ini ada yang ya. Silakan tetap ini ya. Ini ada yang bertanya login etal. Mungkin bisa di-refresh ya, di-refresh coba lagi ya. Terus pokoknya yang di etal itu coba refresh dicoba gitu ya. Oke. Oke, baik tadi di mana ini? Ya ini ya. Sip. Yang jelas ini ya jangan khawatir bagi teman-teman nanti. Absensi memang ada salah satu syarat untuk mengikuti UTS maupun UAS ya. Kalau nggak salah 80% ya atau 90% saya lupa. Nah, namun jangan khawatir nanti kalau misalkan ternyata ada masalah kendala, kalau misalnya nggak bisa UAS itu karena absensi, nanti bisa koordinasi dengan saya. Pokok intinya adalah yang saya harapkan kalian bisa ini ya, kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, bisa berdiskusi, bisa yang jelas tidak mengabaikan lah itu aja. Ya. Minimal tidak mengabaikan, yang penting memperhatikan ya. Toh kalaupun misal ini walaupun kalian sudah paham, saya sudah paham itu, tetap memahami. Pastinya nanti akan walaupun materi yang sudah paham, kemudian dipelajari lagi, pastinya nanti akan menjadi ilmu lebih paham lagi. Kalian menjadi lebih paham lagi, dan itulah yang jelas lebih bermanfaat. Oke, baik. Jadi itu saja ya. Selebihnya saya fleksibel ya. Kalian boleh sambil minum kah atau mungkin sambil apakah, pokoknya yang penting mendengarkan ya. Gitu. Materinya ada di hotel Pak. Kayaknya sudah saya share juga sih ya untuk materinya. Mungkin nanti dicek ya, kalau belum nanti bisa, ya mungkin nanti bisa saya upload kalau misalkan belum. Oke, baik ya. Nah, jadi selebihnya silakan sambil apa. Saya tidak menekankan itu. Kalau misalkan mikrofonnya nggak bisa ya pakai chat aja boleh ya. Atau monggo lah, silakan. Yang penting adalah mendengarkan dan memperhatikan. Oke ya. Baik, saya langsung masuk ke sini. Nah, ini memang PPT lama ya, namun materi masih tetap relevan ya. Jadinya tetap digunakan.
Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang infrastruktur teknologi informasi sebagai pengembangan sistem informasi itu sendiri. Oke, baik. Tujuannya yaitu memahami infrastruktur pembangunan sistem informasi, mengenal bentuk-bentuk jaringan komputer, dan mengetahui teknologi infrastruktur alternatifnya. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi pada faktanya untuk saat ini itu teknologi informasi ya. Jadi ada sendiri kok prodi atau jurusan teknologi informasi. Kayak di kampus sebelah ITS itu ada jurusan ilmu komputer ada sendiri, teknik komputer ada sendiri, teknik informatika ada sendiri, teknologi informasi ada sendiri. Nah, jadi aja kalau teknologi informasi itu biasanya lebih ke arah jaringan ya, infrastruktur, jaringan, arsitektur dan lain-lain. Jadi ada keilmuan yang namanya ini infrastruktur, teknologi, dan ini tapi ini ya ada kata kuncinya ada sistem informasi. Oke. Apa sih infrastruktur teknologi ya? Jadi untuk saat ini ya perkembangan TI itu pasti sangat pesat ya, sangat signifikan sekali, memungkinkan pemakai memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Pada aktivitas perusahaan, proses pengolahan data sering terjadi berbagai tempat. Sementara kebutuhan laporan manajerial menghadapi kendala baru, yaitu bagaimana mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai laporan tersebut. Intinya adalah saat ini kan banyak ya data tersebar, enggak hanya satu tempat ya. Biasanya itu data itu diperoleh dari antar tempat satu dengan tempat yang lain. Itu pasti kan tersebar. Terus nah kendalanya gimana cara mengintegrasikan? Di poin 3 di sini kalau dulu itu kalau manual ya berarti seorang staf itu harus membawa kebutuhan pekerjaannya ya. Jadi harus ke sana dulu, harus ke sini, harus ke mana, ke sini. Nah, jadi kurang efektif dan efisien. Capek di proses ininya ya, proses pengambilan atau pengirimannya itu ya. Karena data tidak terintegrasi dengan baik ya, dengan data lain. Itu. Nah, sehingga saat ini konsep sudah berubah. Pemakai dapat langsung melakukan proses kerja pada PC sendiri-sendiri ya. Di meja masing-masing, sementara data secara otomatis akan terintegrasi di komputer pusat. Jadi intinya saat ini itu supaya data terintegrasi itu ada satu komputer ya sebagai pusat atau sebagai server biasanya disebutnya. Itu sebagai anggap aja penyimpan data. Penyimpan data. Nah, sehingga nanti klien-klien atau misal PC-PC karyawan itu tinggal mengakses saja ke server tersebut. Nanti akhirnya bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat. Jadi nggak perlu harus ke PC satu, ke PC yang lain gitu ya. Harus ke sana, kemari. Nah, nggak perlu, langsung saja mengakses ke servernya. Jadi sistem-sistem seperti ini itu disebut dengan sistem jaringan komputer. Artinya berarti kita next ya. Ini masih alasannya. Nah, jelas terhubung lah ya. Sistem jaringan komputer itu artinya lebih dari satu komputer itu terhubung ya, satu sama lain. Nah, di sini ini ada ya berbagai alasan kenapa sih teknologi jaringan komputer itu dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya adalah membangun sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ini ada beberapa alasan ya, kenapa sih sangat-sangat dibutuhkan, kok harus mengadopsi sistem seperti ini. Jadi yang pertama adalah mengenai tentang proses transaksinya. Karena seperti halnya kan terjadi di tempat-tempat yang berbeda ya, di berbagai tempat data-datanya, sehingga kalau kita menggunakan teknologi jaringan komputer, kita bisa mengintegrasikan data tersebut dengan lebih baik. Yang kedua adalah kebutuhan integrasi juga, dalam artian ini ya up to date. Kalau misalkan datanya itu terintegrasi, ya, artinya bisa diupdate sewaktu-waktu secara cepat ya. Nah, itu pasti nanti akan memudahkan dalam pembuatan laporan manajerial.
laporan-laporan apapun. Misalkan si A pengen update ini, nanti si B itu langsung bisa mengetahui. Oke ya, mungkin itu. Alasan yang ketiga adalah menghindari bottleneck dalam distribusi proses pengolahan data. Apa itu bottleneck? Bottleneck itu mungkin bahasa Indonesia kan botol ya, botol leher gitu ya, bottleneck. Nah itu artinya itu kalau misalkan botol itu sebesar apapun, pasti kan lehernya kan kecil biasanya botol itu, yang namanya botol. Ya. Kalau wadah kan baru bukanya lebar ya. Kalau botol itu kan mesti kan lehernya kan kecil kan ya. Artinya adalah kalau misalkan neck-nya itu apa namanya lehernya botol itu misalkan kita cekik itu ya, anggap aja agak lentur, misalnya lentur gitulah ya, anggap aja disumbat gitu ya, disumbat dengan apapun. Nah, data sebanyak apapun ya, bodinya botol itu sebesar apapun, ya pasti nggak bisa akan keluar kan ya kalau lehernya itu ditutup ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya menghindari bottleneck itu apabila nanti kalau terjadi sesuatu dalam proses yang tradisional sebelumnya, misalkan PC-nya tadi kan diantar tempat ya, PC satu ini ternyata rusak atau mungkin tidak hanya PC, mungkin pegawainya juga ya, ternyata ini sakit atau apa. Nah, kan proses semuanya jadi nggak bisa jalan kan. Oh, jadi akhirnya nanti semua jadi nggak bisa jalan karena satu hal tersebut. Menghindari ya, makanya perlu dihubung-hubungkan PC itu supaya untuk menghindari bottleneck. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan distribusi data yang cepat dalam menunjang pengambilan keputusan. Itu pasti ya, cepat karena kan nanti data akan dapat lebih cepat sehingga nanti bisa menunjang atau membantu pengambilan keputusan. Yang kelima adalah juga kebutuhan sharing data ya di sini. Kemudian kebutuhan komunikasi seperti email, telekonferensi dan lain-lain ya. Sama juga jaminan keamanan ya dan perlindungan terhadap data. Contoh bisa melalui hak akses login, password, bisa pakai antivirus, security yang lain, nah, seperti itu ya. Mungkin kalau masalah keamanan sendiri sih ini masih bisa masih di debatable, artinya masih bisa diperdebatkan sih. Apakah aman kalau data sekarang itu disimpan di laptop, di komputer daripada secara manual ya, secara by kertas itu, nah itu masih. Tapi namun secara ini sih, kalau secara keamanan dalam artian backup ya, dalam artian supaya tidak hilang, itu memang lebih aman di komputer. Contoh kalau misalkan kita pakai dokumennya itu berupa ini ya benda gitu ya, kertas kan kalau misalkan hilang atau jatuh ke air kan misalkan sudah nggak bisa ini kan ya, nggak bisa dipakai. Beda kalau misalkan di komputer ya, di PC, data itu kan kalaupun misal hilang, kalau sudah di backup kan kita bisa restore, kita bisa gandakan ya, dan tinggal akses saja kita sudah bisa buka. Ya. Tuh. Jadi seperti itu ya. Oke. Ada berbagai alasan-alasan lain juga ya, yang jelas inilah alasan kenapa sih infrastruktur teknologi itu diperlukan ya. Oke, mungkin itu sekedar pengantar ya. Terus yang kedua adalah mengenai tentang pengantar jaringan komputer. Jaringan komputer pastinya berarti artinya ya komputer yang berjaring gitu ya. Jadi memiliki jaringan. Jadi artinya tidak hanya satu ya. Apa sih teknologi jaringan komputer itu? Nah, jadi dia itu terbentuk atas dua teknologi ya, atau dua keilmuan lah. Dua teknologi. Di sini adalah yang satu teknologi komputer, jadi komputer sendiri, biasanya itu sebagai pengolah datanya ya, penyimpan datanya, pengolah datanya. Dan kemudian adalah menerapkan teknologi telekomunikasi juga. Sehingga terkadang juga disebut dengan komunikasi data. Jadi kayak transaksinya, integrasinya, nah itu menggunakan teknologi telekomunikasi. Jadi kalau misalkan di PEN sendiri kan punya prodi yang namanya Telkom, yaitu membahas ini teknologi telekomunikasi ini. Namun kalau kalian nanti misalkan tertarik ya, tertarik dengan jaringan komputer itu pasti mau nggak mau juga harus ini mempelajari teknologi telekomunikasi ini.
walaupun tidak sangat mendetail ya, tapi paling enggak memahami. Gimana sih proses pengiriman data itu secara di internet misalkan tuh ya, secara asli ya, secara prosedurasinya gimana sih? Mungkin yang bagi belum tahu kan tahunya ya pokoknya kirim selesai. Tapi aslinya itu ada ininya ya, ada prosedurnya ya, ada layar-layarnya. Yang penting pokoknya ada ininya, ada step by stepnya biar bisa terkirim. Terus kemudian ini ya, jaringan inilah yang merupakan teknik penyebarluasan informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data. Sehingga di sini ya jaringan juga bisa disebut berupa sekelompok komputer ya. Sekelompok komputer berarti artinya lebih dari satu. Sekelompok komputer saling berhubungan ya satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi. Jadi di sini diingat ya bisa kata kuncinya itu. Jadi sekelompok komputer yang saling terhubung menggunakan protokol ya, melalui protokol komunikasi. Jadi punya protokol ya. Nah itu aturan-aturannya, pengiriman itu punya aturan sendiri. Sehingga prinsip dasar JARCOM ini adalah proses pengiriman data ya dari pengirim ke penerima melalui media komunikasi tertentu. Jadi sehingga prinsipnya ini. Nah ini silakan ya mungkin diingat kata kuncinya ya. Apa sih JARCOM itu ya? Jadi ya seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Nah sekarang kita akan membahas agak detail, agak ke jenis-jenisnya ya. Nanti ada beberapa ya. Yang pertama adalah jaringan komputer apabila dilihat dari media komunikasi ya. Kategori media komunikasi. Jadi di sini ada 3 kelompok ya. 3 jenis, 3 kelompok. Yang pertama adalah one way. One way berarti artinya satu arah ya. One way transmission atau sebutan sebutan IT-nya itu simplex namanya ya. Oke. Artinya adalah proses pengiriman data dengan tipe transmisi satu arah. Contoh kayak TV maupun radio. Jadi kalau kalian itu melihat TV kan ya, kan kalian hanya bisa mendengarkan ya. Tapi kalau menfeedback, berbicara gitu ya, jawab itu kan sana kan nggak mungkin dengar ya kan. Jadi seperti itu. Jadi cuma satu arah saja. Yang kedua adalah jenis either way ya, transmission atau half duplex. Ini artinya ini separuh one way, separuh both way. Gitu. Jadi ya separuh anggap aja ini ya. Tapi namanya either way ini transmission. Artinya proses pengiriman data dengan transmisi dua arah, namun secara bergantian, gonta-ganti ya. Contoh ini sistem radio CB, kayak apa ya, HT gitu ya, HT. Atau mungkin kalau dulu radio yang bisa ini, misalnya kayak apa ya, kalau dulu itu kalau misalkan ada perang-perang sendiri ya, ada perang itu kan bisa kirim-kirim morse itu ya. Nah itu kan tidak bisa langsung kan, kita kirim nanti berapa menit baru kita dapat feedbacknya. Jadi itu sih tidak langsung ya, tidak real time gitu. Seperti itu. Nah sedangkan yang ketiga adalah both way, jadi dua arah. Jadi contoh kayak telepon ya, pengiriman datanya itu langsung. Jadi kalau kalian telepon, kalau saya berbicara, nanti yang lawannya itu langsung bisa mendengar dan bisa men-feedback langsung. Jadi ini ya kategori untuk media komunikasi pada jaringan komputer. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pembagian ya, kalau dilihat berdasarkan area kerjanya. Jadi dalam JARCOM itu juga bisa dikategorikan ya, dikelompokkan berdasarkan area kerjanya. Yang pertama adalah yang disebut dengan LAN ya, Local Area Network. Ini merupakan jaringan ya, lokal. Bahasa Indonesianya kan itu ya. Jadi merupakan bentuk JARCOM yang digunakan menghubungkan komputer yang berada di daerah
Kata kuncinya tidak terlalu jauh atau masih dalam satu area lokasi. Seperti dalam satu bangunan, satu area dengan maksimum radiusnya adalah 10 km. Jadi misalnya itu kalau satu gedung itu ya, itu jaringannya ya LAN. Ya. Satu pens, mungkin dulu itu sekolah kalian SMA gitu ya. Itu ya kalau ada jaringan itu ya cuma satu sekolah saja ya. Nah itu disebut dengan LAN ya. Jadi kalau misalnya ada jaringan seperti di antara di satu perusahaan, ya itu namanya LAN ya. Oke, mungkin itu ya. Yang pertama adalah LAN ya. Saya yakin kalian sendiri yang pernah ngutak-ngutak kabel-kabel, kabelan. Nah, ya ini maksudnya ya. Jadinya kabel itu memang digunakan untuk jaringan jarak dekat saja, satu lokasi. Oke, yang kedua adalah ini hasilnya MAN ya. Nanti setelah ini ya. Jadi yang kedua adalah WAN ya. WAN itu merupakan koneksi antara LAN satu dengan LAN yang lain. Dan di sini areanya adalah ini ya mencangkup kerja antar benua, jadi sudah antar negara ya. Antar negara, antar benua melewati batasan geografis. Jadi ini sifatnya ini sangat luas ya, publik ya. Jadi sudah public data network ini. Jadi itu. Ini yang kedua ya, WAN. Jadi areanya luas ya. Mungkin dilihat dulu yang bawah ini MAN ya. MAN ya, Metropolitan Area Network. Kalau LAN tadi kan 10 km saja kan ya maksimum. Dan kalau MAN itu apabila jaringannya itu antara 10 km sampai 50 km. Nah, biasanya ini adalah digunakan jaringan yang untuk antar kantor ya dalam satu kota atau satu kota sendiri. Nah, itu biasanya tuh dia tuh bisa menggunakan MAN. Oke ya, seperti itu. Nah, baru nanti kalau melebihi 50 km baru tadi disebut dengan WAN. Ya. Nah, dan kalau yang lebih besar dari WAN sendiri itu yang namanya ini ya, interconnection network atau yang sering kita sebut dengan internet. Jadi Jarkom yang terdiri atas seluruh komputer di seluruh dunia. Jadi ini yes menyangkut seluruh dunia ini ya. Jadi komputer-komputer yang saling bisa berhubung dan digunakan sebagai sarana bertukar informasi ya. Itu disebut dengan internet. Yang didukung dengan layanan contoh email ya, www. Kalau kalian buka situs apapun kan pasti kan diawali www kan ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang biasanya langsung kan sudah bisa. Namun hasilnya dia itu diarahkan ke www ya. Kalau sifatnya publik memang kan dia akan diarahkan ke www baru mengakses ke sana, ke situsnya. FTP juga ya, chatting. Nah, pokoknya semua itu yang disebut internet itu berarti artinya sudah mencangkup seluruh area. Ya. Oke, mungkin itu ya pembagian dari sisi area kerjanya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan juga bahwa untuk memudahkan terjalinnya komunikasi dengan baik antar komputer, dibutuhkan sebuah protokol yang harus dipenuhi oleh transmitter atau pengirim dan receiver atau penerima. Jadi sejatinya itu jaringan komputer yang ada saat ini ya, itu dia itu memiliki protokol ya, protokol. Protokol itu apa sih? Nah, di sini disebutkan bahwa protokol adalah sekumpulan aturan ya. Jadi aturan ya, sekumpulan aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi seperti pembuatan hubungan, mengirim pesan, data informasi atau file ya. Seperti ini ya. Jadi hasilnya kata kuncinya adalah sekumpulan aturan ya yang mendefinisikan beberapa fungsi. Protokol kesehatan ya berarti aturan-aturan supaya kita bisa tetap terjaga kesehatannya ya di masa pandemi. Fungsi-fungsinya apa? Contohnya misalkan aturan-aturannya apa ya di situ. Kalau kesehatan berarti kan harus jaga jarak 1,5 meter, harus pakai masker. Nah, seperti itu kan.
Begitu pula dengan di jaringan ya. Jadi contoh kayak ini pembuatan hubungan ini pun juga ada protokolnya sendiri, aturan sendiri ya. Mengirim pesan ini ada protokolnya sendiri, aturannya sendiri, dan lain-lain. Protokol jaringan disusun dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer. Yang tiap lapisannya itu nanti mengenai tentang jumlah, nama isinya, dan fungsi yang berbeda-beda. Susunan lapisan ini menunjukkan tahapan dalam melakukan komunikasi. Jadi nanti ada 7 ya, protokolnya jaringan itu ada 7 layer nanti yang disebut OSI layer. Mungkin bagi yang sudah pernah mendengar, ya itulah protokolnya ya. Mungkin nanti setelah ini ada ini pengantarnya. Dan di sini ya dibutuhkan standarisasi prosedur dalam industri komunikasi guna mengatur dan menetapkan karakteristik fisik, elektris, dan prosedur dari proses komunikasi data. Ya intinya adalah protokol itu ya. Jadi protokol itu memang ya harus dibutuhkan ya supaya bisa terjadi komunikasi dengan baik ya, khususnya antara transmitter sama receiver, khususnya antara pengirim sama penerima. Seperti itu ya. Harus lewat sini, harus lewat sini, harus lewat situ. Jadi itu harus sejujurnya itu sudah ditentukan. Oke, baik. Nah, inilah ya yang apa namanya tentang layer tadi ya, protokol pada apa namanya jaringan komputer yang disebut dengan OSI ya. OSI. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection yang merupakan standar protokol jaringan yang dikembangkan oleh ISO ya dan diterima oleh banyak pihak. Jadi kita ya sebagai orang biasa ya kita nggak mungkin ya ngubah-ngubah ini. Jadi ya ngikut aja protokolnya dari ISO ini karena mereka pun juga sudah diterima ya. Protokolnya sudah diterima oleh banyak pihak. Ya banyak itulah banyak pemangku kepentingan ya stakeholder. Sehingga saat ini ya tetap jaringan komputer tetap menerapkan OSI layer ini. Jadi model OSI di sini memberikan gambaran tentang fungsinya, tujuannya, dan kerangka kerjanya. Suatu struktur model, referensi, proses yang bersifat logis. Jadi ini langsung kita lihat ya. Nah ini tidak akan dibahas satu persatu ya. Nanti akan kalian dapatkan materi ini lebih detailnya di konsep jaringan. Nah jadi ini kalian lihat ya. Ternyata kalau kita ya kalau kita interkoneksi misalkan menghubungi, merequest, mengirim data dan lain-lain ya. Pokoknya yang berhubungan dengan jaringan komputer ya, kita mau ngapain saja, itu pasti akan melalui 7 layer ini. Yang dimulai dari nomor 1 bawah sendiri, 7 ini ya. Ini bentuk yang paling kecil, kemudian ini yang paling kelihatan. Anggap aja seperti itu ya. Jadi physical data link ini. Tuh. Kalaupun kalian penasaran dan ingin melihat ya, nanti misalkan sekarang ada banyak kok tutorial atau mungkin visualisasi tentang OSI layer. Biasanya di video-video YouTube itu sudah banyak ya. Seperti apa sih cara kerja atau protokolnya di OSI layer itu ya. Nah, pokoknya itu aslinya sama kayak ini ya. Aslinya pesannya itu ada ini ya. Kita misalkan pengen ngirim ya pesan. Nah, pesannya itu aslinya ini ya. Kemudian dibungkus oleh kotak, dibungkus oleh kontainer, kemudian dikirimkan. Nah, kemudian seperti apa? Nah, lewat jalan mana? Lewat jalan ini ya. Itu ya. Itu kalau analoginya sih. Tapi nanti sebelum kalian bisa menganalogikan mungkin lebih baik kalian bisa mengerti juga ya. Mengerti terlebih dahulu apa sih physical layer itu, data link layer. Nah, itu bisa nanti kalian explore sendiri. Nah, jelasnya adalah satu kesatuan nanti data ya. Kemudian nanti akhirnya sampai ke 7 nanti akhirnya data ya. Pengiriman misalkan pengiriman data dari transmitter nanti akan bisa sampai ke receiver. Tuh. Oke ya. Nah, jelas ada 7 ini layer.
Oke ya, kalau ini adalah mengenai tentang protokol. Begitu pula untuk di jaringan komputer itu ada juga yang namanya topologi ya, topologi atau bentuk itu ya, atau pola namanya ya, yang disebut dengan topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah pola hubungan antar terminal komputer atau komputer lah ya, gitu, dalam suatu jaringan komputer atau network. Jadi pola ya, istilahnya pola atau bentuk lah, bentuk bentuk relasinya seperti apa, gitu. Kayak seperti itu ya. Hasilnya ada banyak ya topologi yang nggak hanya 3 ini, ada beberapa kalau kalian ekspor sendiri ada yang namanya apa line, ada yang tree gitu, ada banyak. Namun yang sering dipakai ya 3 ini, ya 3 ini. Yang pertama adalah topologi yang namanya bus ya, topologi bus ini. Gambarnya ini kanan ini kelihatan ya. Artinya adalah semua terminal itu terhubung pada jalur komunikasi. Contoh ini misalkan A, B, C, D, E, F gini ya. Misal kalau A ini pengen berkomunikasi dengan si F, ya langsung aja. Di sini kan kelihatan ya, A komunikasi dengan F. Ya langsung aja ya. Artinya adalah komunikasi kita itu tidak tertangkap oleh si B, si C, si D, sama si E. Jadi langsung. Yang kedua adalah ya, ini tadi topologi bus ya. Yang kedua adalah topologi star ya. Yang artinya itu di star itu seperti ini ya, star. Jadi tengah-tengah ya terminal pusat atau di tengah-tengahnya itu dia itu ada salah satu yang sebagai server. Yang artinya bertindak sebagai pengatur ya atau pengendali semua komunikasi yang terjadi. Setiap pengiriman akan melalui terminal pusat. Jadi contoh kayak ini ya. Misalnya A dan F di sini. Nah, kalau A yang berkomunikasi dengan F, dia harus bisa izin ya, harus bisa melalui ini server itu sendiri. Sehingga pasti ya apapun komunikasi kita itu pasti nanti akan tertangkap oleh si server ini. Itu ya. Terserah nanti servernya mau gimana, apakah ternyata di broadcast akhirnya di broadcast ke yang lain atau mungkin ya settingan servernya sendiri. Yang jelas pada intinya adalah si A ini kalau bisa berkomunikasi ya itu harus melewati si ini server ini. Ya. Terus yang ketiga adalah pola atau topologi ring namanya ya, ring melingkar ya. Jadi ini hasilnya mirip ya, mirip bukan persis, mirip topologi bus, tetapi kedua terminal di ujung itu saling dihubungkan sehingga membentuk jaringan ring. Informasi akan dilewatkan, akan ditentukan sampai alamat sesuai ditemukan. Nah ini contoh topologi ring ya. Jadi kalau misalkan ini A ini F ya, berarti A mau komunikasi dengan F itu pasti nanti akan lewat si B, lewat si C, lewat si D, lewat si E, baru nanti bisa ke F. Jadi gitu ya. Sehingga ini kena. Nah ini. Jadi contohnya kayak kita itu ngakses misalkan apa ya, Reddit gitu ya, Reddit kan diblokir ya. Berarti kita itu selalu ketika ngakses itu pasti akan tertangkap oleh itu ya servernya internet positif itu ya di Kominfo itu. Nah, pasti ya seperti itu. Jadi lewat situ dulu, kemudian baru nanti apakah ini diizinkan. Nah, itu. Itu pun juga bisa sebagai bentuk ini ya, star ini juga. Yang pasti adalah melewati beberapa ya, bisa melewati beberapa ini apa namanya terminal ya. Oke, baik. Jadi ini kalau untuk topologinya. Oke, mungkin itu sih yang perlu itu. Untuk penciptaan ini contoh-contohnya masih relevan tapi agak lama juga sih. Jadi hasilnya kalau saat ini ada berbagai teknologi ya, teknologi intinya yang juga menerapkan infrastruktur ya, infrastruktur jaringan itu sendiri. Contohnya para ahli, para peneliti itu ya, alternatif yang ada saat ini. Sehingga teknologi infrastruktur alternatif tersebut diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat sebagai media transmisi data ya,
yang handal ya, dan tangguh dalam mendukung terciptanya sistem informasi perusahaan, khususnya di bidang e-bisnis. Ya ini contohnya ya. Ada yang namanya DSL, Digital Subscriber Line, yang merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi ya untuk layanan akses internet dengan cepat. Dan ini memiliki dua jalur. Jalur satu digunakan untuk suara, jalur dua menggunakan ini ya komunikasi data. Biasanya kalau dulu ini ya, tapi ini contoh dulu santai asal ya. Biasanya itu kadang kan kita kan punya telepon ya, telepon rumah itu tersambung sama internet ya kan, itu. Nah, tapi sekarang kadang sudah langsung pakai ya, pakai apa itu ya, IndiHome langsung ini ya. Mungkin Mas sudah inilah sudah kita pun sudah kadang sudah nggak kenal istilah DSL. Oke ya. Terus ada juga ini teknologi jaringan. Nah, ada juga yang disebut dengan VoIP ya, VoIP. VoIP ini artinya itu Voice over Internet Protocol ya. Mungkin langsung ke bawah sini ya. Ini namanya VoIP ini dulunya ini dipakai pesawat ya hasilnya. Namun hasilnya ini kata kuncinya ya. Dengan jaringan komputer ini kita bisa menghubungkan ya, nggak hanya komputer dengan komputer saja, tapi juga bisa komputer dengan pesawat ya. Dengan pesawat telepon Mas ya, telepon ya. Komputer dengan telepon lain, komputer dengan yang lain ya. Ini kan dulu ya. Dan pokoknya saling terhubung lah ya. Nah, contoh ini kalau trennya saat ini disebut dengan IoT ya. Tahu kan ya IoT mungkin sangat tren sekali saat ini ya IoT. Jadi intinya ya semuanya itu saling terhubung gitu. Sampai terhubung ke CCTV kan bisa ya. Sampai terhubung ke apa gitu, ke robot kah atau pokoknya ke benda-benda teknologi ya, alat-alat apa gitu. Sekarang itu banyak sekali perkembangannya mengenai tentang infrastruktur teknologi jaringan ya. Itu ya itulah sangat tren ya. Nggak hanya cuma komunikasi komputer dengan komputer yang lain ya. Sekarang ini sudah banyak dikembangkan IoT itu sendiri. Oke. Ada juga namanya wireless ya. Ya ini mah contoh dulu sih ya. Mungkin ini kata kuncinya kalau catatan ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya. Jadi intinya udara yang kita hirup ini itu tidak hanya mengandung O2. Artinya tidak mengandung udara saja lah ya. Tetapi juga mengandung berbagai material lain ya. Yaitu ya data-data, angka-angka, grafik, surat. Ya. Jadi ini di sekitar kita pun ini aslinya ada ya, ada data yang bertebaran gitu ya. Jadi sekarang yang namanya wireless itu kan sudah nggak pakai kabel kan ya, kita kan pakai wifi gitu kan. Nah, jadi terus gimana ngirimnya? Kalau pakai kabel kan bisa dilogika kan ya, apa namanya? Oh dia lewat kabel ini seperti ini. Jadi kalau kabelnya putus ya nggak bisa terkirim ya. Namun kalau wireless itu gimana? Nah, ya pakai ini sinyal ini ya, agak komunikasi udara ini. Karena udara sendiri itu kan juga sebuah media kan ya. Sampai aja sebenarnya kayak kita ngomong ini ya. Kalaupun ngomong ini kan hasilnya kan juga melalui udara kan ya medianya. Kenapa kok bisa terdengar ya? Karena suara kita ini dikirimkan oleh udara, media udara ya. Media komunikasi udara akhirnya sampai ke pendengar. Begitu pula dengan ini ya, apa namanya proses yang kita lakukan ya. Komunikasi dari komputer kita ini semua ini kalau kita komunikasi dengan jaringan ya pasti nanti akan keluar ke udara itu. Ada juga ya wireless ini ya sama aja lah intinya. Oke, intinya itu wireless itu. Dulu pun saya juga nggak percaya kalau misalkan
kok masa sih di udara itu ada data-data. Nah, makanya kalau kalian nggak percaya itu kalian bisa ini sih, ada namanya software ya, ada yang namanya software, mungkin belum ke software lah. Contoh aja misalkan kalian itu connect internet gitu. Namun misalkan kalian itu terus masuk ke gedung gitu ya, ke ruangan itu tertutup semua. Kalian tuh nanti nggak akan ada sinyal ya, nggak akan ada sinyal, nggak bisa kirim, nggak bisa menerima ya, karena nggak bisa lewat ya komunikasinya. Itu. Misalnya karena bisa ya karena ada jendela dan ada pintu, nah itu. Jadi nggak tembus ya, artinya pengiriman itu nggak tembus, pengiriman data itu nggak tembus tembok itu enggak ya. Jadi dia harus melalui ya udara itu. Seperti itu sih. Ya. Akhirnya ada alat-alat pendukung ya, alat-alat pendukung biar bisa diterima dengan cepat, bisa diterima dengan di sana ya. Kayak alat-alat pendukungnya seperti router, switch, repeater, dan lain-lain. Nah, itu supaya nanti itu. Kayaknya kalau kalian di desa ya, desa terpencil itu kan pasti kan susah cari sinyal kan ya. Kalau nggak ada sinyal berarti kan kita nggak bisa berkomunikasi. SMS pun juga nggak bisa terkirim ya. Nah itu juga contohnya ya. Karena yang dikirimkan sampai udara, nah itu nggak sampai ya. Akhirnya hilang ya pesannya. Nggak bisa ditangkap sama transmitter. Oke, mungkin itu. Kalau dari si software, kalian bisa ini sih ya, bisa kepo-kepo data itu dengan menggunakan Wersak namanya. Nah, bagi yang pernah tahu yang software yang namanya Wersak itu, mungkin nanti kalau penasaran bisa lihat ya. Itu kalau kalian install, kemudian lihat itu, nanti kalian bisa ini melihat data apa saja sih yang bertebaran di area saya ini. Kalau misal datanya tidak dienkripsi ya, pokoknya tidak ada keamanannya, itu kalian bisa lihat itu. Oh si ini ngechat ini, nah itu bisa kalian lihat ya. Ya tapi pasti dengan cara itu dekod dulu apa-apa. Pokoknya intinya ada itulah yang jelas ada pesan ya, ada pesan yang bisa kita lihat ya dengan menggunakan Wersak itu. Tinggal nanti tergantung datanya itu apakah dienkripsi kah, dibungkus kah atau dipakai apakah. Nah itu tergantung itunya pengirimnya. Oke ya. Ini ada juga GPS ini ya. GPS sendiri kan juga ini memanfaatkan jaringan ya untuk GIS ya, supaya nanti menentukan lokasi dan jarak tempuh ya di jalan. Oke, mungkin itu saja sih, ini sudah selesai. Ada juga software ya, software yang jaringan itu ini mungkin ini tidak boleh ditiru sih kalau misalkan masih apa ya. Kalau cuma coba-coba sih nggak apa. Tapi mungkin kalian sendiri juga pernah tahu ya. Ada software itu namanya itu Netcat juga. Netcat namanya. Itu software untuk motong komunikasi ya, satu jaringan. Jadi contohnya kayak gini, misalkan di kosan itu ada 9 orang gitu ya, pakai jaringan internet bareng-bareng. Misalkan pakai IndiHome bareng-bareng gitu. Nah, misalkan si satu orang itu pengen, waduh ini kok dipakai bareng-bareng jadi lemot, kan seperti itu kan ya. Nah, biasanya tuh si apa namanya, kalau misalkan tahu software yang namanya Netcat, itu dia tuh bisa memanfaatkan itu ya. Jadi memotong komunikasi atau memotong jaringannya mahasiswa yang lain, orang-orang yang lain, supaya nggak bisa connect gitu ya. Akhirnya bisa untuk pribadi ya, untuk kepuasan pribadi itu. Tapi ya namun tetap Netcat itu kan memang sudah publik ya, akhirnya sudah banyak sekali anti Netcat, anti itu. Nah, ya bedanya kayak virus lah, ada virus, ada antivirus. Ada pokoknya ada itulah ya. Ada maling, ada polisi. Itu mesti seperti itu terus ya dimanapun itu. Ya, sih banyak sih ya kalau kalian tertarik di jaringan sendiri pun ya pasti banyak sekali trik-trik ya, trik-trik nakal itu banyak sekali. Tapi kalau bisa nanti
kalau terkait jaringan digunakan untuk kebaikan lah itu. Dan OS-nya sendiri ya, OS-nya sendiri itu biasanya kalau orang yang mahir jaringan ya, teknologi jaringan itu enggak Windows ya. Mungkin kalian ini masih kebanyakan Windows ya. Biasanya itu sudah menggunakan Linux ya. Linux sudah main terminal-terminal. Linux itu kayak Ubuntu, Debian atau dan apa itu lain-lain, FreeBSD, pokoknya yang open source lah ya, open source. Oke lah, mungkin sekarang kita tanya jawab ya, kita diskusi. Oke, silakan kalau misal ada pertanyaan mungkin ya. Mungkin bagi yang apa ini namanya, pengen berpendapat pun juga silakan ya. Biasanya ini kalau kalian ini pasti saya yakin ada yang sudah ahli jaringan lah. Kayak kalau di kelas satunya itu ada itu yang sudah jago jaringan banyak juga sih. Mungkin nanti kalau misalnya ada penjelasan saya yang mungkin ada yang oh kayaknya yang benar gini atau mungkin ada koreksi ya silakan ya. Ini Mas Purbo ini tanya ya. Software dumper itu beneran work gak bobel gak kalau Pak mau tanya software dumper itu beneran work gak kalau bobel wifi. Wah itu kurang tahu nih software dumper ini apa ya? Mungkin yang lain bisa pernah ya punya pengalaman itu. Nah itu kayak Mas Surbo ini berarti pernah agak-agak ini ya, agak-agak sudah bereksplorasi ya. Kalau jujur saja ini kalau saya sendiri ini memang keahlian saya sendiri sih tidak di jaringan ya, cuma ya sekedar mengerti gitu tentang apa sih. Nah, tapi kalau untuk saat ini tuh trik-trik apa gitu kadang saya juga mungkin ada yang miss dari mengikuti. Kayak ini tanya Mas Dimas Purbo ini software dumper ini saya masih belum pernah mengenal sih ya. Gitu. Ya mungkin bisa dicoba ya Mas Dimas Purbo ya. Bisa efektif Anda itu ya. Ya pokoknya yang jelas kalau ada software yang nakal gitu ya, yang kebaca nakal ya, kayak netcat atau itu, nah itu dipakai buat itu aja lah riset aja. Kalau nanti kalau dibuat untuk nggak semestinya nanti kayaknya gimana gitu kan ya. Saya pernah pakai itu Pak dulu waktu SD buat ngisengin teman. Itu mantap. Ini oke, pas. Caranya mengirim data dari laptop ke laptop dan dari HP ke HP tanpa kabel dan tanpa internet gimana ya? Gimana? Jadi ini ya hasilnya semua itu apa ya? Kalau konsep dasarnya kan yang ada namanya itu pemancar ya Mas ya, pemancar. Data itu kan pasti kalau biar terkirim itu kan ada sebuah pemancar ya. Nah, hasilnya poinnya di situ sih ya. Jadi kayak halnya di HP sendiri, di komputer sendiri kan biasanya sudah ada pemancarnya sendiri. Contoh kayak apa namanya WiFi, apa itu namanya tuh modem yang di laptop itu tapi bentuknya ada antennya, nah itu ya sebagai pemancar ya supaya nanti biar dapat itu kayak anten itu kan. Nah, hasilnya konsep dasarnya seperti itu. Nah, namun bagaimana membuatnya yaitu mungkin nanti bisa ini ya ditanyakan ke waktu nanti konsep jaringan gitu ya. Itu ya Mas Haris ya. Saya sendiri juga gimana ya caranya? Kayaknya kok kita pasti kan ya terus ya memanfaatkan ini ya kabel ya. Kalau nggak ada kabel ya pakai ini internet itu. SMS kan juga pakai provider kan ya. Itu kan juga hasilnya merupakan itu. Tapi kalau memang benar-benar nggak pakai itu pun, nah itu mungkin nanti bisa dieksplorasi ya.
Mungkin kita bisa berdiskusi, mungkin yang lain kalau Mas bisa apa namanya, ada yang bisa bantu jawab, bisa ini ya dijawab mungkin. Mungkin ada yang ingin berpendapat juga silahkan ya. Pakai share itu bisa nggak sih? Saya jangan tanyakan. Tadi Bapak jangan APK netcat itu motong jaringan. Nah, kenapa Bapak sebut nggak ditutup? Ya, ya kayak Bersak sendiri pun juga nggak ditutup ya. Ini Mas Raffi nih. Karena netcat sendiri itu sekarang sudah banyak ini antivirusnya ya. Antivirus, anti netcatnya lah. Ya. Kayak googling pun juga banyak ya. Soalnya kayak virus sekarang apa sih virus yang terbaru itu? Kalian tahu kan ya kalau kalian misalkan download apa namanya? Download file gitu ya, misalkan download apa film gitu. Biasanya kadang kan kalau kalian kliknya salah kan tiba-tiba download apa exe gak jelas gitu kan ya. Oh ternyata itu nanti ransomware kah, virus kah ya, malware kah dan lain-lain. Nah, perusahaannya itu ada yang buat itu sudah tertulis misalnya ya. Tapi kok nggak bisa ditutup. Ya saya kurang tahu juga sih kenapa nggak bisa ditindaklanjuti. Ya mungkin karena memang ini sih, memang ada keperluan lain ya. Kayak netcat sendiri mungkin saja itu bisa diperlukan untuk riset ya, penelitian tuh. Bersak untuk apa ya, untuk pokoknya yang jelas semua kayaknya alasannya ya untuk riset itu sih ya, riset itu sendiri. Karena sudah ada obatnya gitu ya. Sudah ada obat-obatnya juga. Namun kalau yang nggak tahu ya susah ya. Ya bisa di itu. Netcat itu sih yang sering itu sih. Dulu sih, tapi saya yakin kayaknya untuk saat ini sih banyak yang sudah tahu ya. Tiba-tiba mati itu. Tanpa aplikasi juga. Bluetooth, ya Bluetooth. Oke. Ya Bluetooth kan juga ya, itu Bluetooth infrared dulu juga. Ya itu kan merupakan pemancar ya. Yang jelas pasti ada itunya ya, apa namanya? Ada konsepnya, ada pemancarnya. Oke. Ada caranya pakai LAN. Oke. Ya pokoknya semua itu ya. Nolongin wifi tetangga. Oh ya, oke. Ya gitulah. Pokoknya kalau hubungan dengan jaringan itu nggak tahu kenapa kok software-softwarenya itu kebanyakan ya software-software nakal gitu. Kebanyakan muncul ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau kalian itu matkul apa RPL misalkan ya, software engineering itu kan kebanyakan kan software-softwarenya kan mendukung kebaikan lah. Tapi kalau jaringan misalnya tuh software-softwarenya ya tentang hacking, tentang itu, tentang trik-trik apa gitu, seringnya itu. Makanya kalau kalian pengen jadi maksudnya kalau kalian mengenal hacker itu ya ini apa dari jaringan ini. Dia pasti sangat ahli sekali. Oke ya. Untuk instalasi topologi bus ya dan stat itu star ya. Itu gimana Pak? Saya penasaran tentang topologi bus. Gambaran saya kabelnya disambung ya untuk membuat cabang. Langsung ya. Jadi topologi bus itu hasilnya itu komputer A ya. Misalnya ada 6 ya, 6 komputer. Nah itu komputer A itu kabelnya ada 5. Jadi A itu nyambung ke B, A nyambung ke C, A nyambung ke D, A nyambung ke E, dan A nyambung ke F. Jangan seperti itu. Itu yang base ya, yang bus ya. B pun juga, jadi tadi B nyambung ke A, B nyambung ke C, B nyambung ke D. Jadi saling terhubung gitu ya, saling terhubung. Makanya biar nggak bingung, nanti kan kalau misalnya digambarkan saling terhubung itu ruwet itu kan ya. Ya sih, nanti kan jadi bingung kan ya, bingung lihatnya gimana. Nah, akhirnya pada infrastrukturnya ya, pada gambaran apa ya ini gambaran analoginya ya. Jadi diserahkan seperti ini akhirnya biar bentuknya kayak bis gitu. Intinya kan A ini kan langsung bisa kan ke arah ke sini. Kalaupun dirapikan ya kabelnya ya seperti ini sih. Kabelnya itu lurus ya. Jadi pusatnya itu lurus. Nanti tinggal ada kabel cabang ke sini ke sini ke sini. Nah, itu juga bisa ya merupakan
busnya. Sedangkan kalau star, ya ini berarti komputer A ini nyambung ke server, komputer B nyambung ke server, komputer C nyambung ke server, D ke server, dan semuanya pokoknya nyambung ke server. Wes gitu aja sih untuk nyambungnya ya. Nyambung jaringannya seperti itu. Ini aslinya ini loh ya, apa namanya, nggak harus berupa kabel sih ya. Bisa berupa ya jaringan itu ya. Tapi memang kabel sih sekarang ya. Tapi aslinya ini pola ini itu tidak harus kabel, ini seperti itu. Mungkin itu ya. Pokoknya intinya nyambungnya itu dia tuh seperti ini. Kalian kan juga pernah ini kan ya. Mungkin nanti kayak di konsep-konsep jaringan itu nanti mungkin aja dipelajari bagaimana nyeting IP ya. IP-nya ini sebaiknya ini berapa, IP-nya sebaiknya berapa, yang broadcast ini gimana gitu ya. Sisanya berapa. Nah, itu nanti akan ada kemungkinan nanti akan dijelaskan juga. Oh, ini Mavi bukan, Pak. CC ini. Mavi ya. Mavi itu apa ya saya? Maaf ya saya agak kok nggak paham ya. Mavi itu portable Wi-Fi ya. Oh, oke. Ya Mas Raffi ya. Tadi ini ya mungkin ini Mas Raffi bantu jawab tadi salah satu pertanyaan yang ya. Oke. Yang jelas inilah ya. Hubungannya adalah tentang alat-alat juga yang terkini ya. Alat-alat bantu jaringan. Banyak kok ya alat-alat sekarang itu router, switch, repeater, tahu kan ya repeater ya itu. Ada apalagi itu namanya sampai nggak hafal saya lupa. Kabelnya ya kabel jaringannya itu juga ini sih, bukan kabel biasa ya. Kabelnya itu namanya tuh J48 ya. Mungkin yang kalian ini pernah ini praktikum misalkan praktek mungkin dulu di SMA-nya pernah diajari itu namanya crimping ya. Crimping. Bagaimana membuat kabelan itu. Nah, itu ya seperti itu ya. Membuat kabel. Ada 8 itu kan ya 8 warna. Nanti akan diajari kemungkinan nanti akan diajari konsep jaringan sih detailnya. Sehingga untuk saat ini ya kita pengantar ya saya pengantar supaya paling lebih ngerti lah. HDD ke SD katanya. Oke. FTP ya. Oh ya, oke. FTP untuk saat ini itu kayak FileZilla, mungkin software yang kalian tahu FileZilla ya. Itu merupakan FTP ya. Mungkin pengen tahu apa sih FTP itu. Jadi ini benar-benar ini sih tempat pengiriman file. Biasanya itu untuk digunakan langsung ini sih pengiriman file ke hosting, ke cPanel itu ya, benar hosting. Itu FTP ya namanya. Ada juga software-software lain ini. Virus WannaCry. Kalau ngomongin tentang virus sih sekarang ya banyak ya virus. Tapi sekarang kayak saya kira sih sudah cukup pintar ya. Mana sih yang ini virus, mana enggak. Kadang kita kan download ya, download file. Itu download software loh. Tapi kok cuma isinya kok cuma 1 MB dan enggak ada ikonnya. Itu biasanya tuh virus ya seringnya. Dan berupa exe. Namun kalau sekali kena ya, virus itu sekali kena, kita itu sudah bahaya sekali ya. Kemarin itu ada rekan saya itu ada yang kena ransomware ya, tahu kan ya ransomware. Ransomware itu merupakan jadi bentuk virusnya itu dia itu mengubah ya nama filenya itu menjadi bentuk lain ya, bentuk lain sehingga tidak bisa dibuka. Nah, asumsinya itu dienkripsikan itulah, dienkripsi. Nah, supaya bisa membuka file lagi itu harus didekripsi kan. Nah, namun untuk kunci untuk dekripsinya itu disuruh membayar. Kalau kalian pengen buka ini, kalian harus membayar.
Satu file misalkan berapa gitu ya. Kayaknya $100 atau berapa gitu ya. Ransomware namanya Ogdo sih. Rekan saya kemarin itu. Sangat bahaya sekali ya kalau sekali kena sekarang. Tapi saya yakin sih sekarang sudah cukup cerdas ya. Harusnya ya. Jadi jangan sembrono lah kalau misalkan download apa, kayaknya kok ini kok. Makanya antivirus hanya langsung ini ya dinyalakan ya. Kalau ada software yang mencurigakan ya nggak usah gitu ya. Tapi memang kalian kan seringnya kan nge-crack ya. Nge-crack saja itu harus matikan antivirus, seperti itu ya. Saya yakin lah kalian itu pasti suka nge-crack juga. Kayak Windows ini paling ya mungkin nge-crack ya kalian sendiri. Windows yang ngasihnya bayar nge-crack. Oke. Pak pernah setting mikrotik ya. Ada mas ya mikrotik. Saya kalau langsung itu nggak pernah ya. Tapi kalau dulu itu waktu workshop itu ya pernah ya mikrotik itu ya. Jadi kita harus mengatur-ngatur apa itu namanya. Terus saya agak lupa. Softwarenya pun lupa. Bentar saya ada kok. Nah jelas pernah mencoba untuk setting mikrotik itu sendiri. Mbak Nabila ya. Itu aja pertanyaannya. Ya yang jelas bisa dicoba sih. Nanti akhirnya kita bisa ngatur ya, misalkan ngatur-ngatur. Oh ini bisa diakses oleh siapa saja. Oh ini siapa saja sih yang akses. Nah seperti itu. Nanti mikrotik itu seperti itu. Ya. Nah ini sudah ini masih kas ini juga. Ini. Mungkin bisa saling ini ya sharing tuh, mikrotik. Minimal tahu cara ini ya, cara restart ya. Biasanya itu ada lubang kecil ya di mana ya sebelah mana. Saya di sebelah tombol power itu ada cara merestart dari awal itu caranya harus gimana. Nah, caranya agar kita mengupas kabel mikrotik tidak mudah patah, kan kabel mikrotik kaca. Fiber optik maksudnya. Mungkin maksudnya fiber, Pak. Apa ya Mas ya? Mungkin yang lain bisa bantu jawab jika ya. Apa ya? Kalau saya sendiri juga kalau masalah alat-alat itu kadang ya juga ini sih masih kita mengupas kabel mikrotik tidak mudah patah kan mikrotik kaca. Mungkin maksudnya kabel fiber, Pak. Oh gitu ya. Gimana ya berarti caranya? Mungkin yang apa ya biar mungkin ada alat sendiri. Saya sendiri juga enggak itu sih. Saya pokoknya tahunya kalau misalkan alat itu bahwa ya itu kayak buat kabelan misalnya seperti itu ya. Yang pakai J48 itu kan dikupas biasanya kalau misalkan kalau buat LAN ya ini tentang buat LAN sendiri ya. Itu kan pasti kan ada alat sendiri ya, tangnya sendiri itu khusus ya. Ada yang buat ngupas, nanti ada pemotongnya juga, nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya fiber optik ini mungkin ya apa ya, mungkin bisa bantu lah yang apa ya kira-kira yang bisa biar nggak mudah patah gitu ya. Apa ya biasanya? Ya biasanya kalau patah ya udah kita harus ganti ya. Tuh. Kabel LAN pun juga kan ya kalau salah kita crimping ya kita harus ganti itu ya. Kalau sudah krek itu salah ya sudah. Kalau salah ya harus ganti itu.
kacanya itu. Apa itunya ya, kepalanya itu. Yang online dari toko sudah crack Pak Windows-nya. Makanya pakai Linux saja. Linux cannot relate. Mac. Oh, ada yang pakai Mac juga ya ini ya. Mac itu kan berbayar ya. Oh, benar ya berbayar. Pokoknya intinya berbayar, lebih berbayar. Kalau Windows itu berbayar tapi sering di crack ya kan. Kalau Linux itu open source, berarti artinya kalian itu free ya, dan kalian juga boleh mengembangkan sendiri. Kan ada banyak kan ya OS untuk saat ini itu yang pakai Linux, apa namanya, pokoknya pengembangannya lah ya, Blankon apa ya gitu. Ya pokoknya banyak lah ya. Mungkin kalau kalian search itu banyak sekali komunitas-komunitas yang mengembangkan Linux itu. Apa itu virus? Ya, ini Mas Zulhak ya. Mengapa virus itu lebih mudah masuk di PC daripada Android ya? Ya karena memang virus itu ya yang buat itu memang khusus untuk ini sih ya. Khusus untuk PC sih ya. Karena kalau di HP kan download kan di Play Store ya kan. Play Store sendiri masa ada virusnya. Kan itu kan hanya Google kan ya. Beda dengan kalau kita komputer ya. Saya kan downloadnya kan how to crack misalnya itu ya. Cracker apa. Nah, pasti kan kita kan nyari celah-celah seperti itu kan di komputer. Install apa misalkan. Kalau contoh kalau ini ya Microsoft apa Office gitu ya. Kalau di komputer kan bayar kan hasilnya kayak kita harus nge-crack, harus ya pokoknya itulah ya serial key atau apa itu. Nah, akhirnya virusnya bisa ini orang yang nakal itu bisa nyisipkannya di situ. Mungkin saja nanti si yang nge-crack itu nggak tahu itu bahwa itu virus. Beda kalau di HP. Kalau di HP itu kan Microsoft Office kan free kan ya kalau kita download di apa namanya di Play Store. Nah, jadi emang itu targetnya itu. Toh kalaupun ada virus di HP itu ya apa ya? Kayaknya nggak terlalu itu signifikan juga efeknya. Yang jelas kalau ada virus di HP katanya ya itu saya pun juga nggak pernah sih, saya nggak pernah kena virus juga di HP. Dulu itu penarikan saya tuh kalau saya kena virus di HP itu kalau virusnya itu kita misalkan kita pindah ya ke laptop itu nanti dia itu akan jadi file biasa gitu katanya. Jadi cuma virus sederhana lah kalaupun ada virus. Dan memang targetnya yaitu apa namanya di PC ya, di komputer itu. Karena saat ini kan ya banyak sekali crack-crack. Ya sejujurnya sih kalau misal kalian download, kalian install nggak sembarangan di situs-situs yang legal itu pasti nggak akan ada virus ya. Tuh. Biasanya kan kita nggak ada virusnya ya karena nge-crack, karena matiin antivirus biar bisa di-crack. Nah, seperti itu. Ya jangan tuh crack Mac-nya. Oke. Maksudnya kabel fiber namanya. Ada yang pengalaman pakai Hackintosh. Ya silakan bisa, ini juga bisa tiba diskusi ya antar teman itu juga bisa. Asalnya saya sendiri pun juga ini ya, apa namanya, dulu itu waktu awal-awal mahasiswa itu sangat takut sekali kalau apa berhubungan dengan perangkat itu. Contohnya kayak buat kabel LAN saja sendiri ya, atau setting-setting misalkan komputer itu bongkar komputer, masang-masang itu saya itu sangat takut dulu itu. Ya takutnya itu karena ya takut salah terus kebakar gitu ya, rusak atau apa gitu. Karena sejatinya itu hal yang harus dihadapi sih ya. Contoh kayak ya pokoknya kalau serasa teorinya sudah paham dan nggak aneh-aneh itu pasti ya minimalis lah. Ya minimal nanti kalau salah ya beli lagi. Beli alatnya lagi. Contoh kayak kabel gitu ya. IC juga dulu itu.
Pokoknya banyak lah ya. Nah jelas ini pun kalau masalah masalah jaringan-jaringan itu prodi yang lebih membahas tentang infrastruktur atau jaringan ini itu ada di ini jurusan teknologi informasi. Itu sering sekali praktek ya. Ya mungkin itu sih. Saya kurang tahu nanti untuk rumpun jaringan ya di PEN sendiri untuk D3 ini nanti praktek untuk jaringan itu apa saja kurang tahu. Tapi yang jelas saya yakin nanti kalian akan mencoba OS yang namanya Linux ya di waktu di sistem operasi. Saya sendiri juga kurang yakin hasilnya. Tapi kayaknya seperti itu. Karena kalian harus bisa ya, harus bisa paling enggak mengerti lah tentang bahwa itu OS itu enggak Windows saja. Ada yang lain. Untuk install Linux-nya sendiri itu juga ada beberapa cara ya. Bisa dual boot ya. Artinya misalkan C itu untuk Windows, yang directory D itu untuk Linux misalnya itu. Atau bisa pakai VirtualBox ya. Itulah VMware atau VirtualBox gitu ya. Nah itu dia tuh jadi OS itu berjalan di atasnya Windows. Contoh seperti itu. Jadi mungkin saya sarankan ya mungkin kalian sebagai ini ya anak IT itu minimal bisa install ulang lah. Mungkin sudah tahu semua kan ya install ulang ya. Ya mungkin ini kan semester 1 juga untuk kalian. Mungkin bagi yang belum pernah mungkin kapan-kapan kalau misalkan butuh diinstal ulang PC-nya, laptopnya itu coba diinstal ulang sendiri. Kan lumayan kan ya daripada minta tolong tukang servis kan nanti bayar kan. Belum lagi nanti kalau diapa-apain ya laptopnya atau apanya gitu. Lebih baik kalau cuma install ulang itu mungkin bisa dipelajari sendiri. Tapi mungkin kalau masih bingung ya bisa tanya-tanya ke teman gitu. Gak hanya yang laki-laki saja yang bisa ya, yang perempuan juga harus ini. Harus bisa lah. Soalnya nggak ada ini sih, nggak ada kuliahnya kalau install ulang itu. Jadi kayaknya nggak bakal ada materi cara install ulang. Konektor, Pak Nabila. Oke. Ya ini yang komen tidak hanya laki-laki ya, Mbak Nabila ini juga kayaknya ini juga sudah ahli jaringan. Pokoknya misalnya ini sudah ada kelihatan. Pokoknya sudah tahu lah mengerti tentang apa sih sebetulnya jaringan itu ya. Itu nanti lebih baik. Apakah ada efek samping pakai Kintos? Ada Mas. Soalnya pakai nah itu. Ini Mas Hafid ini juga ini ya. Ini terus pokoknya inilah ya. Memang ini sih biasanya sudah ada beberapa dari kalian ini yang sudah pernah ini berkecimpung di jaringan. Butuh sama termuk sama enggak Pak? Saya enggak pernah ya pakai termuk itu. Termuk itu saya tuh pernahnya dulu itu ya project itu pakai Ubuntu sama Debian saja. Kayak yang lain itu cuma ya ngerti gitu. Debian. Itu pun saya sendiri dulu itu juga kurang passion di sana sih terus terang aja ya. Passion di bagian setting-setting infrastruktur itu kurang. Ya kan passionnya kan IT sendiri kan terbagi 3 kan ya kategori besarnya ya. Yang pertama adalah tentang software engineering, RPL ya. Jadi bagaimana membangun sebuah aplikasi atau software atau sistem informasi atau pokoknya produk lah ya yang berkualitas ya. Manage people juga. Nah itu misalnya itu buat web, buat Android. Nah itu ya biar berkualitas itu biasanya itu berada di rumpun rekayasa perangkat lunak ya. Yang kedua adalah rumpun jaringan ya. Nah ini seperti ini saya tuh berkecimpung di Linux ya, infrastruktur, terus jaringan, komputer, dan seterusnya lah ya. Yang penting yang pasti berhubungannya dengan terminal-terminal itu.
Dan yang ketiga adalah tentang komputasi ya, komputasi. Nah, itu adalah ilmu IT yang mengenai tentang bagaimana cara mengoptimasi, mengklasifikasi, ya, mengelompokkan sebuah data ya, supaya nanti bisa optimal. Terus ngodingnya nanti biar ini optimal, efisien itu seperti apa. Nah, itu ada di konsentrasi di komputasi. Seringnya sih kalau di jurusan IT itu terbagi 3 itu ya. Namun terus terang saja hasilnya dari ketiga itu sih tetap saling berkaitan ya. Contoh saja kalau kita software engineering, software development, kita bangun aplikasi, pasti kan nggak lepas juga dari jaringan ya. Artinya bagaimana keamanannya biar ini nggak bisa dihack, itu. Nah, begitu pula dengan komputasinya ya. Bagaimana sih ini biar prosesnya bisa optimal, pakai algoritma apa sih, pakai metode apa, nah seperti itu. Kalau jaringan itu tren saat ini tuh IoT ya. Kalau komputasi itu tren saat ini itu big data ya. Kalau software engineering yaitu yang berhubungan dengan aplikasi, multimedia pun juga masuk ya dalam software development itu ya. Jadi ya kayak AR, VR ya, seperti itu. Nah, itu trennya saat ini. Oke ya, silakan bisa diskusi nih. Termbook ya. Bukannya Termbook itu CMD-nya Linux. Termbook buat Android, kalau Linux buat terminal. Nah, ini dijawab Mas Hafid ya. Oke. Ini saya sendiri juga ini ya nambah referensi dari kalian ini, chat-chat ini ya, diskusi ini ya. Kemarin itu aja ini juga, kelas satunya itu juga ada yang bertanya mengenai tentang bagaimana cara pengiriman, intinya VPN lah, VPN. Tahu semua ya VPN ya. Nah, itu biar kita itu bisa mengakses, contohnya kayak mengakses Reddit itu kan kita harus melewati satu server ya, servernya Indonesia nggak aja, gate-nya Indonesia, akhirnya kan nggak bisa kan ya, diblokir. Nah, namun kita bisa menggunakan VPN ya, Virtual Private Network. Nah, itu kita bisa ini apa namanya mengakses halaman tersebut melalui jalur lain. Contoh kalau jalur standar ya, protokol standarnya, misalkan jalur standarnya itu tidak bisa ya kita bisa melalui cara yang lain. VPN itu kan cara kerjanya kan kayak itu tadi topologi ring itu ya. Kita ke Singapura dulu, jaringan Singapura, baru Singapura ngakses ke kita, akses ke situsnya. Oke. Ada juga yang namanya proxy ya. Jadi kalau bisa biar aman, dulu itu ada para ahli ya, para ahli jaringan supaya kita itu benar-benar berada di jaringan aman ya ketika komunikasi. Biasanya itu pembungkusnya itu double-double ya. Kita pakai VPN, kemudian dibungkus lagi dengan proxy. Pakai VPN lagi, kemudian dibungkus lagi dengan proxy. Sehingga akhirnya tidak bisa di-trace ya sama orang ya. Ini siapa sih? Ada itulah ya. Pokoknya kalau masalah trik-trik kayak jaringan gitu itu memang ahlinya jaringan sih ya. Gimana? Pak pernah mencoba HoloLens atau mungkin Adobe Aero? Belum pernah ya Mas Septian ya. Ya ternyata nih kalian ini sudah explore ya sangat ya. Adobe Aero. Apa ini? AR experience. Oke, Adobe Aero. Belum pernah Mas ya saya. Ada ya sekarang Adobe Aero. Ya mungkin ini sih ya kayak software-software ini kadang ya ini saya sedikit kelewatan biasanya ya. Memang harus ya, memang IT itu lulusan ya maksudnya orang IT itu harus tren ya, harusnya harus terupdate tuh. Kayak contoh kayak saya sendiri pun juga tadi kalau ada kurang ada tren tadi ini yang belum update ya itu mohon maaf ya. Kadang ya nggak semuanya bisa saya ekspor ya. Adobe Aero. Ya ini saya bisa nambah juga referensi ya.
Tapi yang jelas ini ya, kalian sudah mahasiswa ya, banyak-banyaklah cari informasi ya, terupdate untuk IT. Karena memang ini sih teknologi kan memang berkembang ya, terus berkembang dengan sangat cepat tadi. Mungkin sudah nggak hitungan tahun ya, hitungannya bulan. Mungkin cuma 3 bulan lagi itu sudah ganti trennya. 3 bulan lagi itu sudah, oh ini ada aplikasi baru lagi. Tuh. Sampai banyak ini ya, kadang saya sendiri juga bingung ini mempelajari yang mana dulu. Pakai Tor browser juga bisa, bahkan di web. Oh ini, oke. Kalau sudah ada yang pernah akses di dark web itu ya, wis monggo, saya mungkin tidak bisa berkomentar ya. Ya itulah, ya itu kayak bagi penasaran ya, apa sih dark web, deep web. Mungkin sebelum nyoba ke situ mungkin nyari deskripsinya dulu lah ya. Apa sih itu ya? Yang kemungkinan nanti kalau masalah-masalah kayak gini-ginian itu sangat tertarik ya, sangat menarik ya. Nanti akan sangat menarik untuk didiskusikan waktu konsep jaringan. Jadi nanti kalau misalkan diajar sama dosen konsep jaringan, misal Pak Udin, Pak Ferry, Pak itu, diskusi aja ya tentang ini. Pasti nanti akan dibahas secara akurat. Karena beliau-beliau itu ya master ya, para ahli jaringan tuh. Sudah pengalamannya sudah sangat ini ya, sangat banyak sekali. Hanya saya sendiri pun juga ini sih ya, apa namanya, masih anggap aja masih junior lah ya, junior di ya masih junior ya. Mungkin bagi yang belum tahu saya ya, ini saya merupakan ini sih dosen junior, artinya masih 1 tahun di PENS ya, di PENS ini. Ya sehingga pengalamannya ya dari proyek sebelum saya menjadi dosen ya, itu aja. Mungkin kalau dari sisi yang lain-lain ya masih kurang lah dibandingkan dosen-dosen senior lainnya. Oke, mungkin itu sih ya. Ya pokoknya kita gini ya, diskusi tiap hari, tiap pertemuan ya. Untuk hari ini kita diskusi jaringan. Untuk minggu depan nanti kita diskusi yang namanya itu information retrieval ya. Itu tapi minggu depan saja ya. Pokoknya kita ini matkul ini itu mengenai wawasan-wawasan ya. Gitu. Oke ya, silakan mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi mungkin. Komentar silakan juga ya. Tadi yang susah masuk etol tadi sudah bisakah tadi? Saya nggak lihat etolnya. Masih nyala ya etol ya ini ya. Ini di mana etol saya ini? Oh ini masih nyala ya, oke. Saya kurang tahu sih sekarang sistem absensinya di etol itu seperti apa ya. Tapi yang jelas mahasiswa diwajibkan untuk masuk conference-nya. Makanya itu bisa masuk aja ya conference. Tapi kayaknya cuma masuk saja sih ya, sudah ke-record sih. Kemudian hasilnya ini saya N pun juga nggak apa-apa. Tapi mungkin saja ada yang lupa tadi nggak masuk etol, ya bisa masuk etol ya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin ada lagi kah? Bagi yang terkait dengan jaringan, mungkin mulai saat ini bisa ini apa? Minimal install Linux gitu ya. Itu. Linux itu tidak ada. Makanya apa ya? Visualisasinya memang ya sederhana sih. Kayaknya untuk buat ngegame pun ya bagian suka ngegame itu kayaknya nggak cocok ya kalau di Linux. Kita main skrip-skripan ya, main terminal. Bisa Japri yang ingin misal Linux. Ya silakan itu Japri Mas Hafid itu ya. Mungkin download bisa ini juga ya.
Mungkin silakan yang lain. Kita masih 5 menit ya. 5 menit lagi. Berarti ini karena ini matkul teori ya. Nanti itu UTS sama UAS ya. Ya pertanyaannya seputar ini ya, wawasan-wawasan. Oh ya, ini Mas Dimas Purbo ini sudah kenal sama Kebu juga ini. Kebu Pens. Yes, pokoknya Kebu ya, itu sudah tahu ini. Ya, kayaknya memang ini beberapa ini sudah pernah berkecimpung di jaringan. Oke, ya bagus sih ya. Nanti bisa dilebihkan, maksudnya bisa ditingkatkan kemampuannya nanti waktu di matkul jaringan di semester selanjutnya ya. Yes, nanti aja mungkin waktu itulah biar yes banyak lah ya nama intinya banyak sekali istilah-istilah atau term-term yang ada di jaringan itu hasilnya banyak. Jadi nggak semata-mata buat kabel dikonekkan ke komputer, nggak semata-mata itu ya jaringan itu. Banyak sekali sub-sub yang harus dipelajari ya. Sekuritasnya. Sebelum ke sekuritas itu ya harus tahu setting IP-nya, konsep protokolnya itu ya, protokol pengiriman data. Banyak sekali ya. Sebelum ke sekuritas dan sebelum menjadi seorang hacker misalkan tuh. Banyak. Setahunan 50.000. Bisa Japri, bisa milih OS sendiri. Nah itu paket pilihan misalnya. Ya setelah itu ya mungkin ya silahkan. Saya sendiri memang gini ya, jadi sistem saya itu fleksibel ya, namun paling enggak tetap ini memperhatikan itu aja. Karena ini sambil ngapain juga nggak apa-apa, nyalain video kamera juga monggo, enggak ya nggak apa-apa ya. Yang penting manalah ya. Tuh. Saya kan kalian sudah mahasiswa juga sudah tahu lah mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Oke, mungkin itu ya. Baik, mungkin sebelum pamit lagi ya, mungkin silakan mungkin ada komentar lagi atau pertanyaan lagi. Ya, oke. Sebentar mungkin etalnya saya cek ya, cek materi sudah saya upload atau belum. Sudah ada di etal ya untuk materi untuk hari ini ya, materi pengantar. Oke, baiklah ya, mungkin gitu saja. Apakah untuk perkuliahan hari ini apakah ada pertanyaan, Mas Yan? Sebelum kita akhiri ya. Silakan apakah bisa kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa cukupkan ya. Tadi saya simpan dulu. Aduh. Oh. Save chat. Oke, sudah saya save percakapannya. Oke lah. Oke ya, mungkin itu ya. Baiklah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, tetap antusias dan
Yang jelas tetap jaga kesehatan ya untuk masa pandemi ini. Jadi ya itu tadi ya diskusi-diskusi tadi itu saya apresiasi ya. Maksudnya nggak hanya di kuliah saja, di keseharian di grup itu juga ya. Supaya nanti kalian bisa saling bantu kalau ada yang punya punya kendala, punya permasalahan bisa saling bantu. Ya pokoknya intinya terapkan aja, masuk bareng, lulus bareng gitu ya. Terus biasanya itu motonya itu. Baik, mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga kalau misalkan tadi ada kekurangan juga. Sekian dari saya, selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam, Pak. Ya, oke. Waalaikumsalam. Ya. Oke, saya add ya.